Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, Om Deddy masih di DM Fitness Center, tempat fitness terbesar di Yogyakarta, dan telah banyak memberi support bantuan kepada Om Deddy sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan kali ini narasumber kita narasumber yang hebat ya, seorang penulis, seorang pantomimer, seorang pegiat teater, wah komplit lah ya. Jadi tamu Om Deddy itu kali ini akan memberikan inspirasi, kemudian semualah motivasi agar adik-adik terutama pecinta seni teater bagaimana bisa berlatih menjadi aktor yang baik. Ya, kita akan gali potensi tamu Om Deddy kali ini. Kita akan sapa. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore Mas Deddy. Sehat Mas Andi? Sehat, alhamdulillah. Kuat selalu. Kuat ya. Mas Deddy sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kegiatan Mas Andi dalam kondisi sekarang ini ya? Saya ya kegiatannya sehari-hari membaca, menulis gitu, latihan gitu. Tapi lebih sering apa? Coret-coret puisi sekarang. Puisi ya? Ya. Wah, keren. Nah, Mas Andi sebelum kita bicara puisi, kemudian teater, pantomim, kemudian penulisan, Mas Andi kan seorang pantomimer ya? Iya jelas, muridnya Mas Deddy. Seorang pantomimer. Sudah berapa tuh karya Mas Andi punya pantomim itu? Kalau pantomim, kalau kebanyakan grup, kalau karya grup. Ya. Cuman kalau tunggal saya baru beberapa 10-15an ya. 10-15 ya. Ya. Apa nama grupnya Mas Andi? Bengkel Mem Theater. Bengkel Mem Theater ya. Berapa anggotanya nih Mas Andi? Sekarang anggotanya sebenarnya 6, tapi sekarang yang aktif 2, saya sama Vicky. Oh, sama Vicky. Sama Asita kadang. Oh, Asita. Kadang Asita. Kalau Ari sama Gigon baru vakum gitu. Vakum ya. Nah, Mas Andi kan udah pantomim kemana-mana. Yang paling jauh kemana Mas Andi pantomim? Pantomim paling jauh kemana ya? Singapura, keren, Timor keren. Leste gitu. Tapi yang saya suka kalau pantomim di Indonesia Timur, di Ambon gitu, NTT, seneng saya. Itu menarik. Itu waktu di Timur Leste itu udah pisah atau belum itu? Udah bisa. Udah bisa? Udah bisa. Wah, berarti pakai visa ke sana ya? Apa? Pakai visa atau pakai paspor? Pakai paspor. Bukan visa ya? Enggak bisa ya? Iya. Oh. Berapa lama di sana? 2 mingguan apa ya? Wah, Iya, keren. Itu ada workshop gitu. Keren, wah pantomim bisa di Timur Leste itu. Keren abis. Waktu di Timur Leste itu bawain apa? Workshop atau perform? Lengkap. Workshop, pentas tunggal, terus kemudian diskusi gitu. Sama anak-anak muda, sana remaja gitu. Gimana tuh respon mereka? Mereka sangat tertarik sekali karena pantomim sebagai bahasa baru di sana. Dan kadang kalau banyak yang secara verbal tuh masih kurang ya karena ada traumatik gitu kan. Jadi bahasa pantomim itu sangat membantu mereka, sangat membantu teman-teman di Timur Leste sana. Gerak gitu. Jadi bisa melakukan kritik sosial melalui gerak ya? Iya, benar sekali. Seperti masih diajarkan dulu. Wah, ini kritik sosial melalui gerak, khususnya mime. Nah, itu kan kalau di Timur Leste. Iya. Kalau di Singapura? Wah, itu jomplang sekali. Maksudnya jomplang gimana? Jomplang, jadi kalau di sana kan sangat di Singapura sangat teratur sekali kan. Jadi ke sana terus kerja sama ini, terus bagaimana aturan di panggung pentasnya. Jadi kalau di Singapura kan tidak workshop. Dan di sana negara yang sangat bahkan meludah aja tidak boleh. Betul. Dan kalau merokok asbaknya harus di sana ya harus kita jalan ke sana. Betul. Jadi sangat rigid, perhitungannya sangat detail gitu. Saya harus menyiapkan program acara-acaranya dan kerjasama dengan pihak sana juga komunitas Wan Pelangi waktu itu sama Agnes Christina di sini. Nah, perbedaannya kalau di Timor Leste gitu saya bisa lebih organik ya, pergaulannya lebih organik dan teman-teman di sana juga
prosesnya juga lama. Kalau di Timor Leste paling cuman nggak sampai seminggu ya, 5 hari 6. Jadi di Singapura maksudnya nggak sampai seminggu. Tetapi secara manajerial, terus kemudian interaksi dengan penonton, terus apresiasi gitu lebih dapat di Singapura ya, termanage dengan bagus gitu. Dan masa yang nonton juga trendy. Oh, betul. Itu di mana di Singapurnya itu? Di Substation. Oh, Substation ya, ya. Substation waktu itu. Berapa personil yang dibawa waktu itu? Cuma sedikit 3 waktu itu. Oh, 3 ya. Karena memang itu produksi sendiri kita. Jadi tidak diundang, tetapi kami produksi sendiri dengan kerjasama dengan komunitas teater yang ada di sana. Ya, terus kemudian kami ke sana gitu. Jadi apa-apa saya hitung sendiri gitu. Bagaimana pembiayaannya, terus berburu tiket seperti yang diajarkan Mas Dennis juga. Tiket yang paling murah. Tiket saya Mas Dennis. Itu. Wah, keren ya. Ternyata pantomim bisa sampai kemana-mana. Teman-teman pantomimer Indonesia ini perlu diikuti ya. Bisa sampai Timor Leste, bisa sampai NTT ya. NTT Ambon ya, Ambon, kemudian yang jelas Indonesia Timur, kemudian yang hebat lagi sampai Singapura. Belum sampai Kuala Lumpur ya? Kalau Kuala Lumpur mah belum, tapi kemarin saya sempat ke Kamboja sama Thailand juga main. Pertemuan ngobrol sama teman-teman di sana tentang pantomim juga. Ya. Wah, keren. Tapi belum sempat pentas karena pandemi terus. Rencananya kan 2019 ke sana, terus 2020 itu mau pentas gitu. Tapi nggak bisa. Wah, hebat ya, Mas Andi ini hebat. Pantomim bisa sampai ke beberapa negara Asia Tenggara, dari Vietnam ke Kamboja, Singapura. Kalau Kuala Lumpur malah belum ya? Belum ya. Belum ada link yang pas gitu. Ya. Itu biasanya kalau di luar gitu, biar teman-teman di luar sana tahu gimana prosesnya Mas Andi. Maksudnya gimana? Untuk bisa sampai sana itu gimana? Sampai Singapura. Oh ya. Sekarang kan banyak ya, maksudnya medsos gitu kan. Saya komunikasi lewat medsos gitu. Terus bagaimananya kita komunikasi lewat medsos dan bisa juga lewat teman yang ada di sini tapi dia juga aktif di sana gitu. Kalau waktu di Kamboja sama Thailand kemarin, kebetulan saya punya teman dari Thailand, terus saya datang ke sana, terus yang Thailand memperkenalkan saya seniman dari Kamboja gitu, terus kami ngobrol dan mereka punya fasilitas apa begitu, dan ya merencanakan kerjasama besok kalau kamu ke Indonesia dan saya ke Kamboja bagaimana ya. Dan itu kan sebenarnya kayak belusuan ya, jadi saya tidak mandiri gitu, jadi kayak backpacker gitu, tapi dengan misi kesenian betul. Karena di Indonesia kan apalagi pantomim ya sulit ya untuk keluar negeri gitu kalau tidak usaha sendiri pasti ditaruh. Benar. Jadi saya harus berusaha sendiri gitu, betul. Dan harus menabung, betul. Dan mencari tiket yang murah betul. Wah, keren. Tuh teman-teman semua, ternyata sebenarnya mudah ya kita mau keluar negeri. Tentunya ya harus ada link, karena memang key success is communication ya. Kalau kita bad communicationnya ya akan sulit ya untuk bisa mencapai apa yang telah dilakukan oleh Mas Andi. Ini hebat banget ya. Om dengar baru pantomim ini yang bisa kesana ya. Yang lain mungkin kalau di dance spot mungkin memang sudah tempatnya di sana, jadi kita bolak-balik ke sana. Tapi kalau mime ini di Indonesia aja masih sulit ya, sangat sulit sekali ya. Tapi Mas Andi ini bisa sampai ke sana, itu istimewa sekali. Ini sangat istimewa. Nah, ini kita perlu dukung sebagai warga Indonesia, kita harus dukung, terutama pengambil kebijakan di bidang kebudayaan. Ini mesti dukung ini. Sayang kalau personil-personil seperti Mas Andi ini tidak kita dukung, karena dia membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia.
Nah, Mas Andi itu kan di pantomim. Sekarang Mas Andi juga sebagai penulis. Itu penulis apa? Cerpen, apa puisi, atau sastra, apa itu Mas Andi? Saya akhir-akhir ini banyak nulis puisi dan esai. Puisi. Ya, esai tentang teater, tentang terus puisi gitu. Di beberapa media saya aktif mengirimkan begitu. Oh iya, untuk pantomim tadi ada hal yang lucu Mas. Bagaimana Mas Andi? Saya itu kan jujur untuk komunikasi bahasa Inggris itu agak kurang. Oh ya, enggak cukup sampai mana-mana kok. Jadi saya mesti kursus dulu kan kalau bahasa Inggris. Tetapi karena itu pantomim dan kami kalau komunikasi itu kayaknya pantomim. Kalau nggak bisa apa terus saya menjelaskan pantomim gitu. Betul. Itu sangat menarik sekali dan hubungannya sama puisi sama itu sangat berrelasi. Saya tidak bisa memisahkan antara pantomim, puisi gitu. Ya. Jadi perbedaan ada seorang pengamat mengatakan bahwa di pantomimu itu sangat puitik seperti dan demikian juga puisimu itu sangat imajinatif kayak pantomimu. Jadi itu ide gagasan tuh saling berkelindan. Jadi pantomim, puisi itu kan media yang sebenarnya untuk ekspresi kan tentang bahasa jadi sama saja sebenarnya. Dan kebetulan saya juga menulis dan ya seperti yang saya katakan Mas Dedi dulu pernah ya, untuk pantomim itu jarang ada naskah. Betul. Nah waktu itu saya melihat pementasannya Mas Dedi yang sampai enteh dan itu ada naskahnya di buklet ya waktu itu, draft-draft itu. Nah saya tertarik itu dan saya menulis naskah pantomim juga gitu. Dan pantomim saya kebanyakan berasal dari puisi-puisi juga yang saya ekspresikan dengan pantomim seperti itu. Itu Mas Dedi. Oh, keren Mas Andi. Mas Andi di Insaga ini setiap Senin, setiap bulan, 1 bulan sekali ada sastra sompilan namanya. Sastra sompilan ya. Setiap Senin sebulan sekali. Nanti saya akan ajukan sama teman-teman di Insaga untuk Senin ke depan, entah di bulan apa, saya ingin Mas Andi mengisi sastra dan pantomim. Ya, jadi itu gabungan antara sastra dan mime. Nanti dikelolanya kayak apa, kita percaya sama Mas Andi. Kita durasi nggak lama, pementasan itu paling nggak 20 menit. Jadi nanti Mas Andi membacakan puisinya, kemudian dengan melihatkan pantomimnya, tentunya yang adanya kesinambungan antara puisi dan pantomim, dan setelah itu kita buka dialog. Nah, Mas Andi itu pantomim dan puisi. Kemudian bicara masalah Mas Andi kan mungkin sudah banyak buku-buku ya. Iya. Buku apa aja itu Mas Andi udah dibikin? Naskah teater, cerpen, dan naskah teater bahasa Jawa juga. Terus puisi, terus kemudian kumpulan bersama kumpulan artikel isi ya, betul catatan proses gitu. Nah itu kalau teman-teman yang di luar sana kalau mau dapetin gimana caranya nih? Apakah ada bisa langsung ke toko ke penerbitnya langsung gitu, ya? Atau ke saya juga bisa ya? Di mana kalau Mas Andi, di YouTube-nya atau di IG-nya? Bisa, IG saya bisa, di Facebook atau di WA bisa. IG-nya apa Mas Andi? Andi SW 80. Andi SW 80 ya. Teman-teman semua sangat gampang menghafal IG-nya Mas Andi. Andi SW 80. Apa tuh SW-nya tuh? Sri Wahyudi. Oh, Sri Wahyudi. Ya. Andi SW 80. Kok ada 80-nya? Kelahiran saya 80. Woi, masih muda ya. 80 Desember. Masih muda tahun 80. Nah, Mas Andi, sementara ini Mas Andi di dalam penulisan, di dalam sanggar meme-nya masih nggak berproses di rumah untuk pantomimnya? Masih. Ya, setiap tahun minimal 1-2 kali pertunjukan. Di sanggarnya Mas Andi atau di luar? Di mana-mana, maksudnya bisa di sanggar, bisa di luar. Dan saya sudah tidak membatasi pantomim harus di sebuah panggung prosenium. Ya, kadang saya pentas di dalam rumahnya teman atau pentas di halaman di sebuah ruang kelas. Betul. Atau di halaman rumah, di mana saja. Wow. Dan biasanya di pelosok-pelosok desa kadang. Itu apresiasinya malah lebih tinggi. Ya, daripada di kota. Betul. Tuh teman-teman semua, pantomimer muda terutama ya. Jangan berpikir pantomim harus di
gedung, Ya. harus di tempat yang eksklusif. Ya, Nah. Mas Dedi ingat pentas di Klaten dapat celana Levi's. Itu Iya, wah Mas Andi tahu persis ya. Nah, memang itu Mas Andi mengupas karyanya Mas Dedi tahun 80, sengaja Mas Dedi belum share. Nanti setelah Mas Andi ini keluar di YouTube Om Deddy, baru itu punya Mas Andi tak share ya. Ini loh yang nulis Mas Deddy ya, mengupas karya Mas Deddy di era 80. Nah, Mas Andi kan setahun 2 kali ya. Ya, Setahun 2 kali. Itu yang dilatih anak-anak atau siapa itu Mas Andi? teman kekurangan saya itu melatih pantomim malam. Jadi apa namanya, biasanya kalau teman-teman saya malah bisa gitu latihan pantomim, melatih anak-anak. Tapi untuk 1-2 kali pertunjukan itu biasanya kelompok dan tunggal. Oh, Ya. iya. Jadi mama saya sama Vicky gitu, sendiri-sendiri tunggal gitu. Atau kemudian yang kelompok itu saya terus sama teman-teman pantomim yang lain gitu saya kumpulkan dan kemudian membuat karya bersama. Kelompok grup ya. Ya. Nah, menurut Mas Andi gimana perkembangan pantomim di Yogyakarta khususnya, Indonesia pada umumnya? Kalau di Yogyakarta kemarin saya juga ditanya seperti itu waktu sama Broto sama Pak Jemek. Dan jujur terus terang kalau di Yogyakarta saya tidak bisa membaca pergerakan pantomimnya karena sudah beberapa tahun ini dan jarang banget dikatakan nggak ada atau saya kurang tahu tidak ada pergerakan pantomim yang produksi dan kemudian ada diskusi gitu kecuali FLS 2N dan festival ya, dan mereka menunggu saja. Betul. Padahal dulu kan tahu sendiri Mas Dedi namanya pantomim kan seni marginal dikirikan gitu. Tapi setelah ternyata pemerintah menggelontorkan dana, malah pada malas gitu, nggak produksi sendiri. Mereka cuma kalau pas ada dana saja. Jadi menurut saya nggak bisa terbaca waktu. Jadi saya punya program itu bagaimana kalau teman-teman pantomim itu saya mengundang beberapa untuk membuat konsep dan kecil-kecilan saja, tetapi ditulis seperti itu, diapresiasi benar, didiskusikan bersama. Jadi sampai sejauh mana estetika pantomim itu tumbuh, artistiknya seperti itu. Dan kalau di Indonesia sendiri, saya kemarin habis dari Bali, dari Lombok. Itu di Lombok itu ada pantomimer Nas ya namanya ya, Nas Jaunal. Itu bagus itu. Dia pantomimnya tidak pakai musik gitu dan jujur dengan tubuhnya gitu, dan di Bali juga ada dan sama saya keliling Indonesia saya malah menemukan pantomim babon-babon pantomim dari Indonesia sebenarnya. Jadi pernah di Anambas saya ke Anambas ya, itu ada sebuah kesenian namanya gubeng. Kalau menurut saya itu pantomim. Jadi mereka itu pakai topeng, karakter topeng gitu. Dan ada ibu-ibu hamil, ada tukang parkir, ada apa, mereka di panggung berseliweran memainkan karakternya masing-masing. Itu yang perankan ibu-ibu hamil itu cowok. Itu di Anambas namanya. Kalau mungkin kalau di Jogja ada Cantang Balung gitu ya. Tapi kalau di Melayu sana ternyata baru tahun 2018 kemarin saya ke sana. Ternyata ini bagi saya ini pantomim, cuma namanya aja gubang. Ekspresinya pakai topeng tapi dia memainkan karakter itu. Jadi berseliwer, koreografinya itu nggak karuan, berseliweran itu, tapi masing-masing jelas, ini mainkan ini. Sangat menarik sekali. Kostumnya tergarap. Kostumnya tergarap juga. Itu ibu-ibu yang pakai daster, cuma diem. Terus ada jalan ke sana diem lagi, terus nanti ada tukang parkir atau tukang pemulung atau apa gitu. Itu lucu sekali. Saya menemukan itu, wah itu bagus, ini keren ini, dan setiap kali saya ngomong pantomim akan saya ceritakan itu juga. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya banyak ya, maksudku di kota-kota kecil gitu seperti di Bojonegoro, di Tuban gitu, di Bandung. Kalau Bandung jelas ya, Bandung, Jakarta. Tapi saya lebih tertarik kota-kota kecil itu, mereka pertumbuhan pantomimnya seperti yang dilakukan oleh Arifin, terus kemudian Takim gitu, teman-teman pantomim saya. Itu pernah saya undang juga di Jogja waktu acara Tunggak Semi. Itu mereka mempresentasikan pantomimnya di ruang-ruang kecil seperti yang ada yang di bawah jembatan, ada yang di halaman rumah, ada yang di kafe gitu. Kemudian kami mendokumentasikan lewat tulisan gitu, dan mereka tidak langsung pulang tetapi mereka live in
saat pentas itu mereka teman-teman pantomim itu tidurnya juga di tempat penduduk. Nah tugasnya memberi workshop penduduk tentang pantomim. Itu yang saya baca di Indonesia dan pengaruh-pengaruh senior-senior seperti Yayu Aunru, Mas Dedi, Pak Jemek itu juga mengilhami Mereka teman-teman muda gitu. Ya, Didi Petet, Seno Autoyo dan juga seniman-seniman dari luar seperti Milan Sladek, Aiden de Krook, Marcel Marceau gitu sangat mengilhami sekali. Mereka Ya, bentuk-bentuknya gitu Mas. Nah itu mereka dengan kostum itu gimana? Jalan-jalannya model-model pantomim yang sekarang nggak apa didramatisir, dieksploitir gerak lah. Aku ngelihat sekarang kan pantomim mengeksploitir gerak ya. Iya. Jadi gerak harus, pokoknya harus gerak gitu. Mungkin kalau ngelihat mungkin pantomim Mas Dedi kan apa realis ya. Jadi nggak digayakan lah, nggak di eksploitasi gerak. Yang pantomim itu gimana itu? Yang dilihat sama Mas Andi kemarin? Yang mana ya? Yang kemarin yang menarik yang ada Ibu Hamil, apakah dia dengan eksplorasi gerak gitu? Itu malah sangat natural dan realis karena pemainnya bukan pemain pantomim yang punya referensi pantomim kan. Itu seni tradisi itu Mas Dedi. Beban itu seni tradisi. Ya kemudian mereka menemukan topeng itu terus kemudian dengan kostum seperti itu dan menghiasnya sendiri. Betul, dan jalannya itu macam-macam, malah tidak ada yang seperti di pantomim itu, tapi mereka punya karakter sendiri itu. Betul. Dan pentasnya waktu itu di tepi pantai. Ya di pas festival Padang Melang waktu itu. Ya kadang kalau di Indonesia sendiri kan kayak itu bukunya Dr. Dananjaya ya, yang antropolog itu tentang pantomim di Bali. Itu ada upacara di Trunyan namanya Betara Berutuk. Itu upacara tradisi yang sangat pantomim katanya. Dia pakai batok gitu, topengnya putih, ya, diwarna terus pakai rumbe-rumbe gitu kayak orang-orang sawah mungkin ya. Mereka jalangkung lah ya. Mereka punya kostum yang sangat artistik dan punya alur cerita tentang kesuburan atau apa ya, lupa aku waktu baca itu. Dr. Dananjaya yang nulis itu di Trunyan, upacara tradisi yang itu sangat pantomim. Kalau judulnya bukunya aja juga gitu kok, ada pantomim, ada pantomim atau apa itu. Itu ya. Tahun berapa? 80-an dia menulis itu. Itu di Bali. Kalau di Jogja sendiri kan ya ada di dalam edan-edanan tentang balung gitu. Itu Mas Dedi. Tahu saya tentang pantomim ya. Keren. Tuh teman-teman semua pantomimer muda yang ada di Yogyakarta khususnya. Ayo kita bikin suatu pementasan yang berkualitas. Jadi bener sih, kita jangan nunggu danais ya. Jangan, kita kalau nunggu itu akhirnya kita stuck. Nunggu juga nggak apa-apa loh. Kita juga stuck. Ya boleh menunggu boleh, tapi jangan berharap banget. Tapi tetap harus proses. Jangan nunggu ngebrok. Proses betul. Kalau kita hanya menunggu itu kemudian pantomimer yang hebat-hebat kita hanya nunggu coach di saat FL2N di situ, ya itu oke juga sih, bagus ya. Tapi paling tidak karena ini adalah Jogja, kota budaya, kota pantomim, kota berkumpulnya tokoh-tokoh pantomimer hebat di sini. Ayo kita bareng-bareng kita ngobrolin apa yang sudah disampaikan oleh Mas Andi pada bulan yang lalu. Itu kan episode yang lalu saya udah bicara juga sama Mas Reza. Banyak pantomimer yang akan kita ajakin dialog sebagai narasumber. Om Deddy berharap pantomim Jogja itu menggeliat dalam arti kata kualitas ya, bukan kuantitas. Kalau kuantitas kita sudah banyak. Sudah, itu hasil FL2N itu udah di mana-mana ada. Setiap sekolah tuh ada pantomimnya sekarang. Itu sudah kuantitas. Cuma sekarang kita bicara kualitas, bagaimana jadi bahan pembicaraan di Indonesia. Nah, Mas Andi, sebelum mengakhiri dialog kita ini, Mas Andi kelihatannya kan fit sekali nih. Apa olahraganya Mas Andi? Bisa menjaga tetap bugar ini. Saya bangun pagi, tersenyum, terus kemudian melakukan aktivitas seperti memasak atau menanak nasi dan menyapu, beres-beres rumah, kemudian jalan-jalan ke desa-desa gitu. Terus
udah sampai jam 8 atau ke jam setengah 9 itu baru saya mulai kerja gitu. Dan sorenya gitu latihan, kalau pas latihan pantomim gitu. Terus malamnya saya kalau setiap menjelang tidur itu minum ramuan-ramuan gitu. Bukan vitamin ya? Bukan vitamin ya, kayak pon-pon atau apa ya, ramuan kayak gitu ya. Terus diam, pikirannya kembali ke tadi pagi sampai saat ini apa ya yang saya lakukan tadi, kesalahan apa, terus harusnya bagaimana, terus habis itu tersenyum lagi, terus bubuk. Kalau nggak baca-baca gitu. Baik, teman-teman, itu dia Mas Andi ya, pantomimer hebat Yogyakarta, pendiri Bengkel Mem dan teman-teman. Di sini Mas Andi, Om Deddy tanya tadi, apa kiat Mas Andi kok bisa bugar ya dan sehat? Ternyata kuncinya satu, senyum. Ya, senyum pun itu harus dilakukan dengan ikhlas ya. Kalau senyum nggak ikhlas, wah ya repot ya. Ini Mas Andi, Om Deddy tahu dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah ya, nggak berubah dari fisik sampai dia punya dialog, sampai dia punya mimik, itu nggak berubah. Aktor-aktor pantomim kelihatannya itu nggak berubah ya. Mas Deddy juga kemarin Om Deddy juga nilai Mas Jeme sakit juga, dia sakit tapi nggak berubah. Tapi sekarang beliau sudah sehat, sudah main lagi ke Insaga, dialog sama Om Deddy. Alhamdulillah udah sehat lah apa Mas Jeme. Nanti insya Allah lah kita bulan berikutnya kita akan ada sastra sompilan Om Deddy, karena Senin ada meeting, Om Deddy akan bawa dialog ini ke meeting ke teman-teman. Kita berharapkan kita masuk agenda Insaga jadi sastra dan pantomim ya, mohon doanya. Baik Mas Andi, sebelum kita akhiri dialog kita, Mas Andi monggo berikan ke sana statement untuk anak-anak bangsa, khususnya anak-anak pantomimer Indonesia. Bagaimana ya, paling tidak kayak Mas Andi lah ya, semangat. Monggo Mas Andi. Ya, saya berharap teman-teman pantomim atau teman-teman aktivis seni gitu tetap berproduksi, apapun itu produksinya, tetap berkarya, apapun itu karyanya, dan tetap bekerja, apapun itu kerjanya. Dan yang perlu dijaga, selamatkan hati kalian, pikiran kalian. Terima kasih. Sangat setuju sekali Mas Andi, selamatkan pikiran dan hati kalian. Jangan berpikir negatif thinking ya. Sama semua teman, pikirlah positive feeling, bukan thinking lagi tapi feeling. Kalau sudah positive feeling itu sudah di dalam hati, dan itulah kita akan tersenyum dengan ikhlas. Mas Andi, terima kasih waktunya datang ke tempatnya Mas Deddy dan Azagoto. Kita akan ketemu di Sastra Sompilan. Mas Deddy akan bawa Mas Andi pentas di Insaga. Semoga berkenan. Terima kasih Mas Deddy. Ya. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.